Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solikul Huda. Saya mahasiswa dari UIN Walisongo, Semarang. Apa yang membuat saya bersyukur menjadi orang Indonesia? Saya bersyukur karena saya adalah orang Indonesia. Indonesia adalah negara yang damai. Indonesia pula kaya akan budaya maupun sejarahnya. Dalam hal pendidikan, Indonesia memberi kebebasan kepada semua rakyat untuk menempuh pendidikan dari dasar maupun hingga pendidikan tinggi. Dalam hal berpendapat, Indonesia memberi kebebasan kepada semua rakyat untuk berpendapat melalui medsos maupun media-media yang lain. Indonesia diberi kebebasan dalam hal berkreasi maupun berinovatif. Dan Indonesia pula memiliki dasar yaitu berupa Pancasila dan memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Dasar 45. Dan saya bersyukur karena saya adalah rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Solikul Huda dan di samping saya itu Bapak Agus Umaryono. Dan saya akan bertanya kepada Bapak Agus. Bapak Agus, bagaimana kondisi pada saat pemerintahan Soeharto? Pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, kami adalah pelaku sejarah. Jadi pada pemerintahan Presiden Soeharto, waktu itu dia fokus kepada bidang pembangunan dan pertanian. Jadi yang jelas untuk bidang swasembada pangan, waktu itu sangat mudah dan sangat murah untuk kebutuhan pangan. Sedangkan pemerintahan sekarang itu berfokus kepada prasarana, bidang prasarana termasuk jalan-jalan, perbatasan antar negara, dan fokus kepada pembangunan pada infrastruktur. Sedangkan pada pemerintahan Presiden Soeharto itu dia fokus pada swasembada pangan. Waktu itu untuk menuntaskan pelita keempat. Jadi pada waktu itu untuk dikembangkan terus, baik untuk lahan-lahan yang tidur, yaitu diadakan transmigrasi dari Jawa ke luar Jawa supaya daerah-daerah luar Jawa terbentuk suasana pertanian yang bagus. Sedangkan daerah-daerah gambut juga difungsikan sehingga waktu pemerintahan Soeharto untuk swasembada pangan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Sedangkan pada pemerintahan Soeharto dari subsidi juga untuk subsidi pupuk juga sangat banyak. Dan waktu Presiden Soeharto pupuk lebih mudah daripada akhir-akhir ini, apalagi akhir ini menggunakan kartu tani. Jadi untuk menghindari dari korupsi yang ada di atas, jadi sebetulnya dari pemerintahan sekarang juga bagus. Sudah terpantau dengan adanya kartu tani. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu dari segi ekonomi lebih sulit yang mana antara Soeharto dan zaman sekarang? Kalau ekonomi pada zaman pemerintahan Soeharto itu kalau pangan lebih mudah, tapi sarana prasarana sulit. Jadi disitulah ekonominya ada kesenjangan ekonomi antaranya desa dan kota.
Makanya waktu itu banyak organisasi pemindahan dari desa ke kota mencari pekerjaan yang lebih baik. Untuk perekonomiannya, sedangkan perekonomian pada pemerintahan Soeharto untuk swasembada pangan juga sangat melimpah. Cuma dari pemerintahan Soeharto sendiri akan menyalurkan hasil-hasil panennya itu susah, karena infrastruktur jalan yang ada di desa-desa terpencil dan di pedalaman belum terrealisasi dengan baik, sehingga keadaan jalan sarana dan prasarana jalan tidak gitu bagus. Sedangkan sekarang di mana-mana baik pelosok maupun di pedalaman sekalipun, untuk jalan-jalan yang ada sarana dan prasarananya bagus dan pengerasan jalan sudah merata. Nah, lalu anak muda pada masa itu melakukan apa saja untuk pemerintahan Soeharto? Pada waktu pemerintahan Soeharto, adanya di Kementerian Tenaga Kerja atau waktu itu disingkat Depnaker atau Departemen Tenaga Kerja, itu adanya di pendidikan untuk anak-anak muda, baik itu di BLK dan kursus-kursus yang lain masih banyak dan diteruskan sampai sekarang. Jadi waktu itu untuk pengembangan anak-anak muda supaya ada tambahan pendidikan dari keahlian untuk montir, perbaikan listrik dan sebagainya, itu dari Bapak Presiden Soeharto sudah ada. Jadi sudah mulai waktu itu pemuda sudah menggunakan Depnaker sebagai tumpuan untuk mencari pekerjaan. Sedangkan pemuda-pemuda yang ada di desa waktu itu digalakkan dengan adanya gotong royong. Jadi adanya waktu itu Karang Taruna sudah terbentuk, sehingga dari Karang Taruna itu sendiri membentuk pemuda-pemuda untuk membangun desanya masing-masing. Itu dari Presiden Soeharto. Setelah Soeharto turun, apa yang dirasakan rakyat Indonesia pada saat itu? Ketika adanya reformasi, memang di mana-mana tiap ada reformasi pasti ada gejolak. Itu pasti. Dan tiap ada perubahan pemerintahan, perombakan pemerintahan, biasanya juga memang adanya krisis. Di mana-mana waktu itu namanya krisis keuangan. Krisis yang menyebabkan masyarakat waktu itu memang ekonominya agak goncang. Tapi lambat laun juga pulih kembali. Jadi untuk reformasi waktu Presiden Soeharto itu lengser dari jabatannya, karena sebelumnya itu puncak tahun berapa itu 50 tahun Indonesia merdeka waktu itu keadaan pemerintahan Presiden Soeharto memang jaya-jayanya. Entah tahun berapa itu, tahun 87 atau 97 mungkin, puncak keemasan Indonesia, puncak kejayaan dari Indonesia. Jadi masih pada masa keemasan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sekitaran tahun 96-97 mungkin. Jadi kemudian karena ada pergolakan kepemimpinan waktu itu, mau adanya reformasi, sehingga sebelum Presiden Soeharto
dilengsarkan itu terjadi krisis ekonomi, sehingga dari masyarakat kemudian menginginkan adanya reformasi. Kalau Anda rasakan lebih enak zaman sekarang atau pada zaman Soeharto? Tergantung. Jadi lebih enak zaman Pak Harto atau zaman sekarang itu tergantung yang menilainya. Jadi kalau segi keamanan waktu kepemimpinan Presiden Soeharto itu sangat bagus. Tapi untuk kebebasan pers, kebebasan politik sangat dibatasi. Jadi lihat dari mana kita pandang. Jadi kalau memang kita pandang dari segi keamanan, segi keamanannya bagus, segi untuk media sosial dan pers itu sangat dibatasi untuk kebebasannya. Sedangkan kalau kita melihat untuk ekonominya dari masa-masa Presiden Soeharto juga saya kira juga bagus, karena dia menitik beratkan kepada ekonomi. Sedangkan kalau sekarang lebih enak sebetulnya, karena pertama gitu, adanya kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan medsos. Tapi sekarang itu terlalu kebablasan. Jadi untuk sementara ini itu untuk media-media itu agak kebablasan. Sedangkan zaman Presiden Soeharto itu sangat dibatasi. Jadi kita berbicara apa saja ya harus agak hati-hati gitu kalau zaman Presiden Soeharto, karena hukum waktu itu agak tegas. Kalau sekarang itu kebebasannya luar biasa. Jadi dari pemuda sendiri agaknya itu ada yang sebagian yang kebablasan untuk menyampaikan sesuatu, kadang tidak pada tempatnya. Jadi kalau kita pandang enak mana itu tergantung dari cara pandang kita. Jadi kalau zaman sekarang enaknya itu semua bebas, semua bisa kita beli, sangat mudah, beli apa saja sangat mudah, infrastruktur sarana prasaranya jalan juga sudah bagus semua. Jadi kalau segi dari sarana prasaranya jelas enak sekarang, dari segi ekonominya juga, dari pedalaman membawa barang-barang dagangan atau dari pertanian bisa dibawa ke kota, itu enak sekarang gitu. Itu dari saya. Lalu pertanyaan yang terakhir, untuk generasi muda pesan apa yang Anda bisa sampaikan? Ya, pertama, pemuda zaman sekarang harus hati-hati berbicara. Kalau bisa jangan kebablasan, jangan asal ngomong. Kadang itu dari omongannya sendiri itu, mulutmu adalah harimaumu, dari omonganmu sendiri akan memakanmu. Terus kedua, kita hati-hati dalam melangkah. Jadi kalau kita tidak hati-hati dalam langkah kita, semua itu sekarang pakai medsos semua. Jadi apa yang terjadi itu cepat sekali, baik orang itu baik atau jeleknya itu cepat sekali menyebar kemana-mana. Jadi kita hari-hari akhir-akhir ini, pemerintahannya sekarang ini, karena terlalu bebasnya medsos, sehingga kita harus hati-hati kalau berbicara, bertindak, dan sebagainya. Sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video kali ini, saya mohon maaf. Sekian, salam.